Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia-Nya, wal khusus pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat dan penuh semangat dengan hiroh Islam dan iman untuk melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, pengikutnya istiqomah dan insya Allah kita termasuk pengikut beliau yang dengan izin Allah akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah, rekan-rekan agatis, jamaah filah yang dimuliakan Allah, 2 pekan lalu kita sudah membahas surat Al-Humazah dan pekan ini kita mungkin melanjutkan atau Ustadz ingin menambahkan sesuatu tentang surat Al-Humazah. Kalau tidak, mungkin insya Allah kita akan segera membahas surat Al-Asyar. Baiklah, Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan Allah, karena sekarang waktu sudah 05.35, waktu sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, pada surat Al-Lumazah ada beberapa hal yang kemarin tidak sempat secara lengkap saya jelaskan tentang pada ayat ketiga. Ya. Ayat ketiga dari ayat 2 itu, alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Setelah Allah menjelaskan ancaman dan kebinasaan bagi orang yang suka mengumpat, ya, atau orang yang suka berghibah, maka di sini Allah menjelaskan tentang juga ancaman bagi orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Lalu kemudian yahsabu annama lahu akhlada, dia mengira bahwa harta kekayaan itulah yang dapat mengekalkan hidupnya, kejayaannya dan kebahagiaannya. Nah, di sini tipu daya tentang dunia. Oleh karena itu kita perlu memahami dan menempatkan dengan benar soal posisi dunia ini.
Saya tidak sedang menjelaskan bahwa kita tidak mencari dunia, itu hal yang tidak mungkin. Oleh sebab hidup ini butuh dunia itu. Tetapi kemudian tidak menjadikan dunia sebagai orientasi. Saya ulangi, hidup ini butuh dunia, ya. Bahkan pernah satu waktu dulu di Masjid Nabawi di zaman Nabi tentu ya. Itu Masjid Nabawi itu dibangun namanya Suffah. Suffah itu ruangan-ruangan yang diperuntukkan untuk tunawisma. Nah, penghuninya itu disebut Ashabus Suffah. Ya, tempatnya itu disebut Suffah. Nah, satu waktu ada penghuni Suffah itu yang setiap waktu dia menghabiskan waktunya dengan salat, dengan zikir, dengan baca Quran. Setiap waktu. Kemudian Nabi tanya kepada sahabatnya, siapa yang kasih dia makan? Ya, siapa yang kasih dia makan? Kok waktu dia habis hanya untuk sholat, kemudian baca Quran, berzikir, seperti tidak cari maisha. Tidak cari maisha itu maksudnya tidak mencari penghidupan. Padahal kan pesannya Al-Quran, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Ku jadikan malam istirahat, ku jadikan siang itu mata pencaharian untuk bekerja, begitu ya. Lalu kemudian sahabatnya itu bilang, yang kasih makan dia saudaranya. Yang kasih makan dia saudaranya. Lalu Nabi mengatakan bahwa pahala saudaranya yang kasih makan dia itu lebih besar daripada dia yang menghabiskan waktunya hanya untuk ritual. Ya. Jadi dalam hidup ya kita memang harus berusaha gitu ya. Dan usaha itu kan sebuah keniscayaan. Seperti misalnya di dalam Al-Quran surat 53 ayat 39. Ini saya dudukkan dulu ya. Surat 53 ayat 39. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi bahwa manusia itu memperoleh apa yang telah diusahakan. Jadi kita dalam hidup di dunia ini ya memang harus usaha begitu ya, mencari penghidupan ya. Tapi nanti apakah itu dijadikan tujuan atau tidak? Nah, di sini saja persoalannya. Tapi sebelumnya ya jelas dulu bahwa hidup ini harus usaha. Jadi kita tidak boleh dalam hidup ini hanya menghabiskan dengan ritual saja, bahwa kita harus mencari penghidupan gitu ya. Anjuran yang lain misalnya kita disuruh usaha oleh Allah pada surah ke-62 ayat ke-10. Fa'idha kudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ya, jadi kalau ritual sudah dilaksanakan, jadi ada posnya masing-masing. Allah punya hak, ya gitu ya. Ibadah maksudnya ya ada waktunya. Ketika sholat sudah ditunaikan, ritual itu sudah selesai, maka Allah bilang, bertebaranlah kamu di muka bumi. Bahkan mencari rezeki itu bukan hanya di kampung kita, bahkan lintas pulau, lintas negara kan gitu kan. Bertebaran kamu di muka bumi. Cari karunia Allah. Nah, cari karunia Allah. Dan ingat Allah sebanyak-banyaknya, semoga kalian beruntung ya. Jadi bahwa dalam hidup ini harus mencari penghidupan itu, harus ada usaha lah gitu ya. Karena intinya begini, ya Allah nggak rubah gitu. Kalau kita nggak mau merubah diri kita,
Quran surat 13 ayat 11. Monggo. Surat 13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baginya yang baginya manusia itu ya. Betul. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, Allah menjelaskan Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu mau merubah keadaan dirinya sendiri. Jadi bahasanya kan gini ya, harus ada usaha. Ya, kalau nggak ada usaha ya nggak bisa gitu ya. Karena Allah menciptakan kita ini dengan potensi-potensinya. Ya, ada akal, ya, ada fisik yang sempurna. Nah, maka kalau begitu usahalah dengan potensi yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, jadi sekali lagi saya tidak sedang menjelaskan bahwa kita harus meninggalkan dunia, tidak, tetapi kita harus berusaha. Cuma persoalannya bukan dunia dijadikan orientasi. Kalau tidak nanti yahsabu annama lahu akhlada tadi ya, seperti dijelaskan dalam surat Al-Lumazah. Tapi menjadikan dunia itu media, ya, media untuk meraih kebahagiaan akhirat. Misalnya ya yang dikasih uang, coba didedikasikan uangnya itu untuk kebahagiaan negeri akhirat. Jadi tidak hanya berhenti di dunia, ya. Oh, yang dikasih ilmu, ya coba dedikasikan ilmunya untuk kebahagiaan akhirat. Dikasih waktu, kedudukan, atau apa saja yang Allah anugerahkan kepada kita di dunia ini, hanya kita usahakan bahwa itu untuk kebahagiaan negeri akhirat kita. Tidak ansih dunia, tetapi kemudian menjadikan itu sebagai sarana untuk mencapai bahagia akhirat, gitu ya. Ini sebenarnya Allah sudah beritahu kepada kita pada Quran surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallaha ilaik wala tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Carilah, kata Allah, pahala negeri akhirat. Cari pahala negeri akhirat. Dengan apa? Dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Jadi seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, ayo kita usahakan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Ya, inilah yang disebut bahwa dunia sebagai sarana. Dunia itu sebagai media untuk meraih kebahagiaan negeri akhirat. Bukan dunianya yang dijadikan tujuan. Sekali lagi ya, bukan dunianya yang dijadikan tujuan. Nah, di dalam ayat tadi, alladzi jama'a malan wa addada, itulah orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, kemudian karena hartanya jadi pelit gitu. Yahsabu annama lahu akhlada, dia mengira bahwa harta kekayaan itu yang dapat mengekalkan hidupnya, ya. Padahal tidak demikian. Dunia itu hanya dijadikan satu sarana saja untuk meraih kebahagiaan akhirat. Sekali lagi, dunia dijadikan sebuah sarana, media untuk kebahagiaan akhirat.
bukan menjadikan dunia sebagai tujuan. Bukan menjadikan dunia sebagai tujuan. Nah, nanti kalau dunia sebagai tujuan, ya sudah, kita akan repot. Nah, agar tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, maka yuk satu-satu kita pahami. Gini, satu-satu pelan-pelan ya. Satu, dunia itu sifatnya sementara. Jadi, jangan mengira bahwa ya sabu annama lahu akhlad. Ya, sangat sementara. Apalagi kalau mau membandingkan dengan akhirat, Ana berkali-kali menyampaikan ayat ini pada surat 22 ayat 47. Nggak apa-apa untuk mengingat-ingat kembali ya, agar kita tidak tertipu oleh dunia. Sudah? وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi ini harus kita pahami sehingga nanti kita tidak menjadikan dunia ini orientasi dan kita tidak mengira bahwa dunia ini yang membuat kita bahagia dan kekal begitu. Karena itu kita perlu pahami, oh dunia ternyata sementara gitu ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan akhirat ya. Makanya tadi dijelaskan inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Sungguh satu hari di sisi Rabbmu di akhirat kelak itu laksana 1000 tahun dalam perhitunganmu di dunia. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, dengan paham ini maka seseorang tidak mungkin akan menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Tapi dia nanti akan menjadikan dunia ini sebuah media untuk meraih kebahagiaan akhirat. Begitu ya. Dalil selanjutnya adalah bahwa dunia ini sementara, dunia tak kekal, ya. Quran ini juga sering surat 23 ayat 112 sampai 115. Qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui. Maka Coba apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? coba kita renungkan. Allah kan tanya tuh berapa lama sih kalian tinggal di dunia? Mereka menjawab, kami tinggal di dunia sehari atau setengah hari. Sehari atau setengah hari. Allah tanya, coba tanyakan kepada mereka yang berhitung. Lalu Allah beritahu, akan tetapi kalian tinggal di dunia ini hanya sebentar. Seandainya kalian ngerti, kata Allah. Jadi dunia ini sebentar, seandainya kita ini ngerti. Jadi karena kita di dunia ini sebentar, nggak mungkin dong kita mengira dunia ini kekal, dan kita nggak mungkin dong menjadikan dunia ini sebagai orientasi. Kita nggak mungkin menjadikan dunia sebagai tujuan, karena dunia ya sebentar. Nah, disinilah dunia itu hanyalah sebuah sarana atau dunia ini sebagai media untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan akhirat. Ya.
Oleh karenanya lah, nah ini saya sampaikan, oleh karenanya lah jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Oleh karenanya lah jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Nah, karena ketidakpahaman bahwa dunia ini sebentar, disinilah banyak orang tertipu oleh dunia. Karena ketidakpahaman bahwa dunia ini sementara. Sehingga ini yang membuat banyak orang tertipu. Ya, padahal Allah sudah beritahu, ayo dong dunia ini tipuan, hati-hati loh kamu. Ya, seperti misalnya dalam Quran surat Fatir kalau nggak salah surat 35 ayat 5. Ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Nah, jadi inna ya ayuhan nas, hai manusia kata Allah. Inna wa'dallahi haq. Sungguh janji Allah itu benar loh. Ya ada siksa, ada pahala, ada neraka, ada surga. Semua janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalau gitu, janganlah kehidupan dunia ini memperdayakan kalian. Tapi unik ya. Masih banyak loh di antara kita yang masih terpedaya oleh kehidupan dunia. Yang karenanya orang demi dunia sampai mohon maaf nggak kenal halal, nggak kenal haram, bahkan nggak kenal dolim. Kalau sederhananya gimana, Bun? Sikut kanan, sikut kiri, injek bawah, jilat atas. Bahkan membinasakan, memfitnah, hanya urusan dunia. Ya. Padahal Allah sudah ingatkan, hai manusia jangan sampai kalian terpedaya oleh kehidupan dunia. Masa iya sih dunia yang kayak gini kemudian apa namanya menjadikan kalian sampai apa mendolimi saudaranya, memfitnah saudara muslimnya, hanya karena urusan hal yang sifatnya semu. Ya. Dan jangan juga setan yang pandai menipu itu memperdayakan kamu tentang Allah. Jadi ini jelas dunia itu tipuan. Ya. Karena itu wahai manusia kata Allah janji Allah benar. Janji Allah benar. Ya, maka janganlah sampai kalian tertipu oleh dunia. Yaitu bahwa kita masih banyak yang tertipu oleh urusan dunia. Ya. Yang akhirnya kita menghalalkan segala cara, kemudian tidak peduli halal haram, kemudian tidak peduli dolim atau tidak kepada saudaranya, hanya karena urusan dunia. Bahkan urusan jabatan, orang rela saling memfitnah, ya, saling berghibah untuk meraih dunia saja itu kan. Nah ini kan orang-orang tertipu, ya, seolah-olah dunia ini abadi gitu ya, seolah-olah dunia ini selama-lamanya, ya. Padahal ya Allah ya, dunia ini kan sementara sekali tadi Anda sampaikan. Ini cuma apa ya satu rest area saja untuk rest area selanjutnya. Saya ulangi, dunia ini hanya satu rest area saja untuk menuju pada rest area selanjutnya sampai nanti kemudian pada tujuannya, yaitu akhirat. Nah, itu yang Allah jelaskan pada Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Sebelum sampai pada akhir tujuan, ya dunia ini kan cuma rest area. Dunia ini rest area saja.
Maka kata Allah, bagaimana sih kalian ingkar kepada Allah? Kok sampai nggak sholat? Kok sampai kemudian lupa dengan kewajiban? Padahal kalian tadinya nggak ada. Lalu Allah hidupkan, ya di dunia ini yang sementara. Selama-lamanya enggak, kemudian dimatikan oleh Allah. Selesai, enggak, dihidupkan lagi oleh Allah. Nanti yaumul ba'tsi namanya. Baru kemudian dikembalikan kepada Allah. Jadi ini bagian dari sebuah rest area perjalanan panjang untuk akhirat kita. Loh, kok kemudian menjadikan dunia tujuan, itu kan ajaib namanya. Karena nggak ngerti saja. Karena nggak ngerti. Jadi orang yang menghalalkan segala cara untuk meraih dunia, orang yang berani sikut kanan sikut kiri untuk sebuah jabatan, karena dia tidak mendudukkan dunia pada posisi yang benar. Karena dia menjadikan dunia sebagai tujuan. Mestinya dunia ini dijadikan sebuah sarana untuk meraih bahagia akhirat. Itu mestinya, ya. Tapi ya karena memang apa ya? Yang kedua, bukan hanya sementara, dunia itu memang indah ya. Dunia itu indah, oleh karenanya banyak orang berlomba-lomba untuk meraih dunia itu. Ya, dunia ini indah, oleh karenanya banyak orang berlomba-lomba untuk meraihnya. Dan ketika untuk meraihnya, dia suka nggak peduli boleh atau tidak. Karena dia indah. Quran surat 3 ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Coba direnungkan, dijadikan indah ya atau dijadikan tanpa indah bagi pandangan manusia ya, cinta terhadap ya nafsu ya, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang. Nah, itulah kesenangan hidup di dunia, kata Allah. Padahal di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, ya. Bukan dunia. Tapi karena dunia ini real yang sedang kita hadapi dan dunia itu nampak, ya, yang terjadi ya seperti ini. Dibuat indah pada pandangan manusia. Setiap apa yang diinginkan oleh syahwatnya, oleh nafsunya. Nah, itu berupa apa? Ya wanita. Berapa banyak orang hancur karena wanita? Atau sebaliknya wanita juga hancur rumah tangganya karena pria. Ya. Makanya itu dibuat indah sengaja, ya. Sanggup atau tidak kita? Tentang anak-anak, harta benda. Karena bias dibuat indah itulah orang tuh kadang berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Sehingga nggak peduli tuh boleh atau tidak boleh. Benar atau tidak benar, ini salah atau tidak, dolim atau tidak, itu sudah nggak peduli itu, ya. Nah, itulah tipu dayanya dunia. Kemudian selanjutnya, selain dunia itu sementara, tadi Anda sampaikan, kemudian dunia itu indah, gitu, dunia itu indah. Bahkan Nabi itu pernah bilang begini, ya, dunia itu indah, kata Nabi begini. Ini kata Nabi ya. Hadis ini berjalur dari Abi Sa'id Al-Khudri. Inna dunya khulwatun khadiratun. Jadi kata Nabi, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Manis itu ya membuat daya tarik yang sangat luar biasa. Seperti semut lah, kalau ada gula dia datang. Begitulah dunia itu.
Di mana ada dunia di situ, disitulah orang datang. Ya, dunia itu hijau, dunia itu manis. Sehingga banyak orang berebutlah. Khadirah dan dunia itu hijau. Ya, ya tidak lepas dari turunnya ya di mana ini. Jadi dulu kalau di Saudi itu kan gersang tandus, di mana ada warna hijau orang datang. Ya, mereka mengira di situ ada sumber air dan segalanya. Ya, lalu kemudian kata Nabi, wa innallaha ta'ala mustakhlifukum fiha. Dan Allah mempercayakan dunia ini kepada kalian. Lalu fayanduru kaifa ta'malun. Lalu perhatikan betul-betul bagaimana mereka berbuat terhadap dunia. Dunia itu manis, dunia itu hijau, ya. Dan Allah mempercayakan dunia ini kepada kita. Lalu perhatikanlah bagaimana mereka berbuat terhadap dunia. Coba perhatikan, amati gitu ya. Lalu kata Nabi, fattaqud dunya. Kalau gitu hati-hati kalian terhadap dunia. Wattaqun nisa, mohon maaf, dan hati-hati juga kalian terhadap wanita. Maksudnya lawan jenis, ya. Karena ini fitnah. Nabi itu pernah bilang, ala kulli ummatin fitnah. Pada setiap umat itu ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati, ya. Dan fitnah umatku adalah dunia dan wanita. Setiap umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah umatku, kata Nabi, adalah wanita dunia. Maka kata Nabi, fattaqud dunia. Hati-hati kalian terhadap dunia. Hati-hati. Daya tariknya luar biasa. Ya, daya tariknya luar biasa. Wattaqun nisa. Dan juga hati-hati kalian terhadap perempuan. Daya tariknya juga sangat luar biasa. Ya. Yang kita menjadikan dunia itu sebagai orientasi, yang kita menjadikan anak-anak itu segalanya, coba deh belajar merenung ya. Nanti kalau kita meninggal, apakah uang yang banyak itu kita bawa? Kan tidak. Apakah rumah mewah yang kita bangun itu kita bawa? Banyak orang masa hidupnya bangun rumah bagus-bagus ya. Udah meninggal ya sudah, punya ahli waris. Ya. Anak-anak yang dijadikan orientasi kemana-mana dibanggakan, coba deh kita meninggal. Berapa lama sih mereka menangis? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Setelah itu mereka sudah ketawa-ketawa lagi dengan teman-temannya, dengan istri dan anaknya. Coba tanya, sebenarnya kita untuk apa hidup dan untuk siapa? Dunia yang capek, ya. Lalu kemudian kita banggain ketika sudah dapat, meninggal, ya udah selesai. Lalu kemudian anak yang kita bela-belain itu, ya, yang segalanya demi anak, kita banggakan kemana-mana. Saat kita meninggal, berapa lama dia menangis? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu dia ketawa-ketawa lagi. Coba tanya, sebenarnya untuk apa kita hidup? Coba diluruskan, ya, diluruskan. Oke. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu saya ingin menjelaskan pada bagian ketiga, dunia ini ngancurin. Ya, dunia ini menghancurkan. Ya, tadi coba berapa banyak orang hancur gara-gara kecintaan terhadap dunia. Yang tadinya dia punya kemuliaan, karena kecintaannya terhadap dunia menyebabkan dia tidak peduli boleh atau tidak. Yang tadinya dihormati menjadi hina. Kalau canda saya itu bajunya ganti orange. Ya Bun ya. Oh, ganti orange Bun. Ganti orange itu masuk KPK maksud saya. Itu kan karena kecintaan terhadap dunia. Inilah yang dikatakan Nabi bahwa dunia itu menghancurkan. Jadi begini. Pernah sahabat setelah selesai sholat subuh itu berharap, ya, Nabi memberi mereka harta
Oleh karena Nabi pernah mengutus Ibnu Jarrah ke Bahrain untuk ngurus pajak. Dan pulang dari Bahrain itu bawa hasil pajak yang banyak. Sehingga kemudian para sahabat itu berharap diberi. Lalu Nabi mengatakan apa? Fawallah mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Jadi kata Rasulullah, demi Allah kata Rasul, bukan miskin yang kutakutkan dari kalian, bukan. Tapi yang kutakutkan dari kalian ketika dunia serta keindahannya ini semua dibentangkan kepada kalian. Ketika dunia dan seluruh keindahannya ini dibentangkan kepada kalian, diperlihatkan kepada kalian. Sebagaimana dibentangkan pada orang-orang terdahulu. Lalu dunia itu menghancurkan kalian. Sebagaimana orang dulu juga dihancurkan oleh dunia. Ya. Jadi dunia ini menghancurkan kita ya. Kalau kita meletakkan dunia itu di hati. Tapi kalau kita meletakkan di tangan, kita yang akan atur dunia dan dunia membawa kita pada kebaikan. Tapi kalau kita letakkan di hati, kita yang dibawa oleh dunia itu. Kita dipermainkan oleh kehidupan. Dan kita menjadikan dunia sebagai tujuan. Kenapa? Karena diletakkan di hati. Taruh saja di genggaman tangan kita, maka kita akan atur dunia. Ya. Letakkan dunia di tangan kita, maka kita yang akan atur dunia. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Itu bagian keberapa itu? Sudah ketiga ya. Kemudian Nabi juga pernah khawatir pada persoalan dunia. Ya. Nabi itu mengkhawatirkan kita umatnya bukan pada persoalan miskin. Tapi justru ketika indahnya dunia ini dibentangkan kepada diri kita. Sehingga Nabi itu khawatir betul. Jadi kata Abi Sa'id Al-Khudri begini. Qala, beliau berkata, jalasa Rasulullah SAW alal mimbar. Jadi satu waktu Nabi itu duduk di atas mimbar. Ya. Wajalasna haulah, kata Abi Sa'id, dan kami duduk semua mengelilingi Nabi. Faqala, Nabi tiba-tiba bersabda, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zainatiha. Jadi kata Nabi, sungguh yang paling aku takutkan, aku khawatirkan dari kalian nanti setelah aku tiada. Jadi Nabi yang bilang, sungguh apa yang aku khawatirkan dari kalian setelah aku tiada, apa itu? Ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zainatiha. Yaitu ketika dibukanya kepada kalian ya dari indahnya dunia dan segala macam perhiasannya. Nah ini. Makanya sekarang sampai ke Saudi sendiri itu sudah tidak seperti dulu. Ya. Karena dunia sudah merusak. Konser sudah bisa di mana-mana. Bahkan di kota Mekah Madinah, ya walaupun tidak masuk ke tanah haramnya, itu sudah banyak bule-bule nggak pakai jilbab. Ya. Nah ini kan persoalan. Saya sering bilang, kalau dulu kita mau sholat itu, ke di haram itu, terasa kita terjaga betul dari kemaksiatan ya. Karena kita tidak lihat. Ya. Nah sekarang itu di luar tanah haram, ya Mekah Madinah banyak sekali orang nggak pakai jilbab. Ya dulu tidak ada. Dulu paling kita melihat di Jeddah. Itu pun mereka masih harus pakai gamis, abaya. Nah inilah yang paling ditakutkan Nabi. Inna mimma akhafu alaikum. Sungguh yang paling kutakutkan atas kalian, kata Nabi. Min ba'di, setelah aku nanti nggak ada. Ma yuftahu alaikum. Ketika dibuka kepada kalian. Min zahratid dunya.
semua bunga-bunga dunia ini, wa zainatiha, dan seluruh perhiasannya, pernak-pernik dunia. Makanya orang yatasabaq, apa namanya, berlomba-lomba untuk urusan dunia. Coba Dubai bangun gedung Burj Khalifa 860 meter. Kemudian Jeddah bangun 1,2 kilo. Ya terus saja begitu dunia itu. Ya. Orang saling berlomba-lomba. Ya. Makanya yahsabu annama lahu akhlada. Mereka mengira dunia itu kekal, dunia itu kebahagiaan, dan seterusnya. Padahal kata Nabi berdasarkan hadis Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah." Tidaklah dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat. Tidaklah dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyandur bima yarji. Jadi kata Nabi, seperti engkau datang ke laut, kau celupkan jarimu ke dalam laut, lalu setelah itu kau angkat, falyandur bima yarji, maka perhatikanlah air yang menetes dari jarimu itu. Nah, itulah kehidupan dunia. Sedangkan air yang terhampar di lautan itu kehidupan akhirat. Kita tahu ini, tapi masih terpedaya. Kita paham ini, tapi kita masih terpedaya. Ya. Nah, mereka mengira dunia itu kekal. Gitu ya. Kemudian Nabi juga pernah mengatakan, ya tadi saya bilang dunia ini kan tidak kekal ya. Dunia ini tidak kekal. Coba deh pelan-pelan pahami. Ini hadis dari sahabat Anas. Kata sahabat Anas, ya, Rasul itu bersabda, "Yatba'ul mayyit thalathatun." Yang ikut mayat ke kubur, ikut kita ini nanti ke kubur cuma 3 kan? Yang ikut mayat ke kubur itu cuma 3. Yang pertama ahluhu. Ahluhu itu keluarganya. Ya, ikut nganter ke kubur. Wa maluhu, dan hartanya juga ikut, mobilnya ikut nganter sampai pekarangan pekuburan. Wa amaluhu, dan amalnya juga ikut. Lalu Nabi bilang, fayarji'u itsnan. Lalu kemudian balik lagi yang 2. Wa yabqa wahid, yang 1 kekal. Apa yang balik? Yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang balik itu adalah keluargamu dan hartamu. Dia nggak kekal, dia pulang. Wa yabqa amaluh, dan yang kekal itu 1, yaitu amalnya. Ya, amalnya. Ya, saat kita ada di dunia kita nggak nyesel, Nanti di akhirat nyeselnya. Ya, nanti di akhirat nyeselnya. Bahkan ada satu riwayat begini, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Nanti didatangkan di hari kiamat, ya, orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia, tapi dia ahli neraka. Jadi nanti didatangkan kepada Allah di hari kiamat ahli neraka yang di dunianya dia mendapatkan kenikmatan begitu sangat banyak soal dunia. Kemudian fayusbighu finnari sibghah. Lalu orang tadi yang di dunianya luar biasa, lalu dicelupkan ke neraka sebentar, lalu diangkat. Tsumma yuqal, kemudian ditanyakan kepadanya, ya ibnu Adam, hal ra'aita khairan qattu? Apakah wahai anak Adam, engkau pernah melihat kebaikan? Lalu hal marra bika na'imun qattu? Apakah engkau merasakan kenikmatan? Fayaqul, dia berkata, la wallahi ya Rabb. Ya, tidak sama sekali wahai Rabb. Jadi orang yang di dunianya itu mendapatkan kenikmatan banyak, luar biasa, apapun dia miliki, ketenaran dan macam-macam. Lalu dia nanti di akhirat menjadi ahli neraka. Lalu dicelupkan sekali doang ke neraka, lalu diangkat.
Setelah itu ditanya, pernahkah engkau merasakan kenikmatan? Dan pernahkah engkau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan? Dia bilang enggak. Hanya sekali celupan saja dia sudah merasa enggak ada gunanya semua kenikmatan dunia itu. Lalu wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Dan nanti juga didatangkan oleh Allah ya ahli surga dan orang yang paling susah di dunianya. Di dunia dia susah, tapi dia ahli surga. Fayusbihu sibaghatan fil jannah. Lalu dia dimasukkan sebentar ke dalam surga, setelah itu diambil kembali. Fayuqalu lahu, lalu ditanyakan kepadanya, ya ibna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qattu? Apakah engkau merasakan penderitaan? Hal marra bika syiddatu qattu? Ya. Apakah engkau pernah ditimpa kesulitan? Wallahi la, dia jawab la, wallahi demi Allah, ma marra bi bu'san qattu wa la ra'aitu syiddatan qattu. Saya enggak pernah merasakan penderitaan dan saya tidak pernah merasakan kesulitan. Padahal di dunianya dia susah. Tapi karena dia diberi surga oleh Allah cuma sebentar, setelah itu pernah nggak kau merasakan kesusahan? Nggak ada apa-apanya dulu dengan balasan surga yang begitu sangat luar biasa. Nah, ini mesti kita pahami. Sehingga kita tidak merasa dunia ini kayak berat betul begitu ya. Baik, kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ternyata dunia itu juga nanti memberatkan ketika dihisab. Dunia itu memberatkan kita ketika kita dihisab. Ya, ada hadis begini. La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan pernah bergeming nanti, ya. La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan pernah bergeming kakinya seorang hamba di hari kiamat. Hatta yus'ala an arba. Sampai hamba itu ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Apa itu? Yang pertama ditanya tentang an umurihi fima afnah. Tentang waktu umur yang dikasih oleh Allah ini kemana aja digunakan. Wa an ilmihi fima fa'alah. Tentang ilmunya dikerjain apa enggak. Wa an malihi dan tentang hartanya min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana aja kau dapatkan dunia itu dan kemana aja kau belanjakan. Jadi memberatkan kita dunia ini. Ya. Baru wajismihi fima ablah. Tentang tubuh ini. Kemana aja dihabisin. Nah, jadi dunia ini memberatkan kita nanti di hari kiamat. Ya. Karena itu kan Allah bilang dunia ini ya cuma senda gurau, ya permainan. Akhirat itu yang sebenarnya loh. Quran surat Al-Ankabut 29 ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Ayat 4, Ustadz. Surat 29 ayat 64. Oh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Nah, dunia ini cuma senda gurau ya dan permainan. Akhirat itu yang sesungguhnya. Seandainya kalian tahu. Nah, kita alhamdulillah diberitahu kan oleh Allah. Kalau kita masih menjadikan dunia ini orientasi dengan melupakan akhirat kan sepertinya gimana ya? Menjadikan dunia orientasi dan lupa bahwa ada kehidupan setelah kehidupan ini yaitu akhirat. Ini saja kuncinya sebenarnya. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, dunia itu bukan hanya sementara, dunia itu bukan hanya menghancurkan, ya. Dunia itu bukan sesuatu hanya yang dikhawatirkan oleh Nabi, ya. Dan dunia itu bukan hanya tidak kekal, ya. Dunia bukan hanya memberatkan, ya. Tapi orang karena dunia juga nggak pernah puas.
Ada orang puas dengan dunia? Jarang. Nggak pernah puas orang. Kalaupun dia bilang alhamdulillah, dia sebenarnya nggak puas, masih kurang saja. Ya, itulah dunia. Dunia itu nggak membuat orang menjadi puas, ya tidak. Saya ulangi, dunia tidak membuat orang menjadi puas, ya. Tidak membuat orang menjadi puas, tidak. Ya. Nah, ini tolong diperhatikan. Tidak serta-merta dunia itu membuat orang menjadi puas. Makanya dunia itu dunia itu membuat orang ya kurang terus lah. Sampai Nabi itu pernah bilang begini. Madi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'absadalaha min hirsil mar'i 'alal mal. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Tidaklah 2 ekor serigala lapar dilepas di sekumpulan kambing itu tidak akan lebih merusak daripada orang yang rakus terhadap dunia. Saya ulangi. 2 ekor serigala lapar dilepas di sekumpulan kambing tidak akan lebih merusak. Tidak akan lebih merusak daripada manusia yang rakus terhadap dunia. Ya, 2 ekor serigala lapar diletakkan di sekelompok kambing, ya dimakan 1, berdua sudah selesai. Tapi orang kalau sudah rakus, nggak cukup apa yang dia makan. Batu, besi, jembatan semua dimakan. Nah makanya ya dikatakan dunia itu nggak pernah buat kita puas. Nggak pernah buat kita puas. Selalu kurang. Nah kemudian yang terakhir, ya bukan terakhir sih sebenarnya, dunia itu membuat kita menyesal nanti. Jadi orang yang hanya sekedar menjadikan dunia sebagai tujuan, saya ulangi, orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan nanti akan terdapat penyesalan yang sangat luar biasa. Ya. Sekali lagi, orang yang menjadikan dunia itu tujuan, ya akan menjadikan dia menyesal sangat luar biasa. Ya, menyesal sangat luar biasa. Nabi itu pernah bilang begini, muhibbud dunya la yanfaqu min thalath. Para pencinta dunia itu nggak akan lepas dari 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah hamun lazimun. Apa ya? Sedih yang nggak berujung. Nggak dapat dia sedih. Udah dapat dia sedih. Gimana cara takut hilang, takut berkurang. Begitu terus dihitung-hitung. Yahsabu annama lahu akhladah. Ya, alladzi jama'a malau wa addada. Mengumpulkan harta dan ngitung-ngitung terus, dan mereka mengira akan kekal. Jadi para pencinta dunia itu nggak akan lepas dari 3 hal. 1, kesedihan yang tiada ujung. Yang kedua, apa itu? Wa ta'abun daimun. Capek yang nggak ada habisnya. Karena semua waktunya didedikasikan hanya untuk dunia. Mau tidur mikirin dunia, bangun tidur dunia, terus capek sekali capek. Yang ketiga adalah wahasratun la tanqadi. Ya, penyesalan yang nggak ada habisnya. Mungkin saat di dunia ini nggak ada penyesalan. Nanti ketika meninggal baru menyesal. Oh ternyata nggak dibawa ya. Oh ternyata dunia nggak nolong ya. Oh ternyata yang nolong bukan dunia tapi amal. Nah, itu kan penyesalan. Di Quran sih dijelaskan tuh pada surat 11 ayat 15 sampai 16. Surat 11 ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna.
dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, siapa orang menginginkan kehidupan dunia dan segala kemewahannya ini, pasti kami berikan, kata Allah, penuh atas pekerjaan yang mereka lakukan di dunia. Ya, dan mereka sama sekali tidak dirugikan di dunia. Tapi itulah orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali api neraka. Dan sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan ya, apa? Lenyaplah wa batilu ma kanu ya'malun. Lenyap apa yang mereka telah kerjakan. Oh, ternyata di akhirat nggak ada gunanya. Yang guna itu justru nanti amal solehnya aja kan. Hartanya yang banyak nggak nolong, anaknya yang diperjuangkan, dibangga-banggakan ternyata nggak nolong, nggak ada apa-apanya. Ya, yang nolong ya amal solehnya. Quran surat 18 ayat 46. Sudah? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Bismillahirrahmanirrahim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Harta dan anak itu hanyalah perhiasan dunia. Ya seumur kita di dunia. Itu pun kalau kita sehat bisa nikmati. Kalau nggak sehat ya nggak kita bisa nikmati. Ya. Sedangkan amal soleh yang terus-menerus itu adalah sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik yang akan menjadi harapan kita. Jadi harapan kita kelak untuk bahagia yaitu amal soleh kita, bukan anak kita, bukan harta kita. Oleh karenanya teman-teman sekalian, jangan jadikan harta ini, dunia ini sebagai tujuan. Yuk kita jadikan dunia ini sebagai media untuk meraih kebahagiaan diri kita. Ya. Ujungnya begini. Irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah. Walikulli wahidatin minhuma banun wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisaba wa ghadan hisabun wala amalah. Ya, ini intinya. Dunia itu akan menjauh dari diri kita dan pergi dari kita. Dunia itu makin hari makin menjauh dari diri kita dan dia akan pergi. Artinya mati kita makin dekat. Wartahalatil akhirah muqbilah. Sedangkan akhirat itu makin hari makin mendekat kepada kita. Datang menjumpai kita. Dunia itu menjauh dari diri kita, sedangkan akhirat mendekat kepada kita. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan masing-masing keduanya, dunia dan akhirat itu punya budak. Ya, dunia punya budak, akhirat punya budak. Lalu karena itu wakunu min abna'il akhirah. Hendaklah kalian jadi budaknya akhirat saja. Ya. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan sekali-kali jadi budak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisabah. Karena hari ini di dunia yang ada hanya amal, tidak ada hisab. Wa ghadan dan nanti di akhirat hisabun wala amalah. Yang ada hanya tinggal amal di mana hisab sudah tidak yang ada hanya pertanggungjawaban di mana kesempatan beramal sudah tidak ada. Ya, itu dulu ya Pak ya. Mudah-mudahan manfaat. Silakan. Ya, makasih Ustadz. Saya pikir pagi ini kita mendapatkan pencerahan dan nasihat yang luar biasa Ustadz untuk bisa memperbaharui fokus kita bahwa fokus pada dunia akan tidak berarti apabila kita dibandingkan dengan apabila kita berfokus pada akhirat.
Baiklah Ustadz, kita sekarang buka sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung membuka mikrofonnya atau raise hand-nya. Silakan. Ya, Ustadz mau tanya, Hmm. Ustadz, apakah benar Nabi pernah mengajarkan doa atau Nabi sendiri sering melakukan membaca doa untuk dijadikan sebagai orang yang miskin? Betul nggak Ustadz? Doa yang diajarkan Nabi saya bacakan di hadis Riyadhus Shalihin nomor 460. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih menyenangkan kecuali kehidupan akhirat. Ya, ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih menyenangkan ya kecuali kehidupan akhirat. Itu tidak nyuruh kita jadi miskin, tapi tidak menjadikan dunia sebagai orientasi. Tidak nyuruh kita menjadi miskin dan tidak menjadikan dunia sebagai orientasi. Andaikan nyuruh miskin, maka Abdurrahman bin Auf dilarang kaya. Maka Abu Bakar dilarang kaya. Maka Umar dilarang kaya. Utsman dilarang kaya. Kan tidak. Karena orang miskin tidak bisa berzakat. Orang miskin tidak bisa berhaji. Padahal jihad itu sendiri diperintahkan oleh Allah. Yang pertama apa? Jihad dengan harta. Nah, atau doa yang diajarkan begini. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan fitnah kematian. Ya. Ya, kalaupun kita harus cari dunia, tidak menjadikan itu orientasi, tapi menjadi sarana gitu. Enggak ada doa Nabi minta jadi miskin. Ya, enggak ada. Baik, wallahu a'lam. Berarti hadis doif itu mungkin ya Ustadz. Ya, betul, betul. Terima Terima kasih. kasih Ustaz. Saya tertarik dengan tadi surat ke-28 ayat 77 Ustaz, yang menyatakan bahwa dalam mencari pahala atau apa namanya pahala negeri akhirat, kita menggunakan apa yang kita dianugerahi oleh Allah. Mungkin saya perbandingan gini Ustaz, misalkan katakanlah kita punya harta, rumah dan segala macam. Pilihan kita sebelum kita meninggal kan ada dua Ustaz. Kita wakafkan atau biarkan itu menjadi warisan kepada ahli waris kita. Kalau menurut apa namanya surah 28 ayat 77 ini bagaimana sebenarnya Ustaz? Kondisi seperti itu. Kasih bandingan ya. Jadi pasca Haji Wada ada seorang sahabat ya. Sahabat ini sakit keras. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sakit keras lalu ditengok Nabi. Nah, saat Nabi nengok, orang ini bilang, "Ana lidzu malin." Ya Rasulullah, aku punya uang banyak. Sementara saya cuma punya satu ahli waris. Perempuan lagi. Nah, karena itu saya ingin ya Rasulullah nanti kalau saya nggak ada, 2/3 harta saya untuk Islam. Nabi bilang apa? Jangan, kebanyakan nggak boleh. Lalu nawar orang ini, fasyatru, kalau separuh gimana ya Rasul? Ya kebanyakan juga, jangan juga. Terus fasulus, kalau sepertiga gimana ya Rasul? Kata Nabi, sepertiga itu sudah banyak betul. Nah, ini pesan Nabi di ujungnya. Kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berharta, itu jauh lebih baik daripada kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan meminta-minta. Jadi bahwa kita meninggalkan harta kita untuk ahli waris juga pahala gitu loh, Pak. Jadi jangan kita bayangkan pahala itu kita wakafkan lalu kita dolim sama ahli waris. Bukan itu. Jadi meninggalkan harta buat ahli waris itu juga pahala. Karena kata Nabi, kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berharta, itu jauh lebih baik daripada kau tinggalkan dalam keadaan meminta-minta. Gitu ya Pak ya. Nah Siap, inti siap Ustaz. ya tadi surat 8 ayat 77 menjadikan semua potensi dan anugerah yang Allah berikan kepada kita di dunia, yuk kita dedikasikan untuk mencari kebahagiaan akhirat.
ya waktu, ya tenaga, ya ilmu, ya kedudukan, atau jabatan, ya harta, ya mobilnya, ya rumahnya, semuanya kita dedikasikan untuk kebahagiaan akhirat kita. Saya dikasih rumah, ya kita gunakan rumahnya untuk ibadah, untuk bermanfaat, gitu ya. Kemudian dikasih umur, ya gunakan umurnya. Dikasih waktu, ya gunakan waktunya. Dikasih jabatan, nah gunain tuh jabatannya itu. Dikasih uang, ya gunain uangnya. Jangan mencari dunia ini, jabatan, harta, macam-macam, ansih untuk dunia. Ya nggak ada apa-apanya. Betapa ruginya. Dia berjuang untuk sesuatu yang semu. Berjuang itu untuk yang abadi. Dunia pergi tinggalkan kita, akhirat datang jemput kita. Nggak mungkin kita pilih yang ninggalin kita dong. Mestinya kita pilih yang jemput kita. Teorinya. Oke Ustadz, terima kasih nasihatnya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, silakan. Mungkin masih bisa 1-2 orang lagi. Boleh gitu. Monggo, Mas Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di bulan Ramadan ini sebentar lagi kan kita mau ini zakat fitrah nih Ustaz ya. Ya. Kalau zakat fitrah itu kita bisa berikan nggak mulai sekarang aja gitu Ustaz? Udah masuk di Ramadan ini dan karena di daerah itu ternyata mulai terjadi ini Ustaz, mereka mulai minjem beras untuk makan di puasa ini. Bisa nggak Ustaz, memang untuk zakat fitrah itu hanya untuk mereka merayakan hari raya. Itu saja Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Pak ya. Apa fungsi dari zakat fitrah? Itu dulu. Jadi kita nanti kalau tahu fungsinya, kita bisa menempatkannya. Kata Nabi, Furidu Rasulullah SAW zakat al-fitri. Jadi Rasulullah mewajibkan zakat fitri. Ya. Kepada siapa? Ala kulli muslim. Kepada semua orang muslim. Ya. Al-dzakar wal-untha, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Was-saghir wal-kabir, baik anak-anak maupun sudah tua. Gitu ya. Jadi diwajibkan al-hur, al-abdu, ya, seorang hamba maupun orang merdeka. Wajib semua. Ya, wajib semua. Berupa apa? So'an min tamrin, au so'an min zabib, au so'an min syair. Yaitu satu so' itu 3,5 liter dari kurma, satu so' gandum, atau satu so' kismis. Artinya makanan pokok. Nah, ketika kita mengeluarkan zakat, maka berupa makanan pokok, bukan uang. Gitu ya. Itu satu tuh. Nah, kemudian apa fungsinya? Kata Nabi, fungsi zakat fitrah itu yang pertama adalah tuhratun lis-shaim anil lawwi warrafath. Tujuannya adalah membersihkan seseorang dari perkataan yang sia-sia, bohong, keji. Dibersihkan tuh dengan zakat fitrah. Wa tu'matan lil masakin, memberi makan orang fakir, miskin. Kenapa disebut zakat al-fitri? Ya. Dan Idul Fitri. Idul Fitri itu hari raya sarapan pagi. Kenapa zakat fitri itu diberikan di penghujung Ramadan? Agar pada hari raya itu tidak ada satupun orang yang tidak makan. Karena itu hari raya sarapan pagi. Gitu. Nah, sebagian ulama mengatakan ini jumhur ya. Kalau memberinya itu di ujung adalah yang terbaik. Tapi ada yang mengatakan diberikan di tengah, di awal. Nggak ada masalah. Tapi nanti kehilangan fungsi. Karena fungsinya memberi makan orang fakir miskin. Nah kalau gitu kan cuma 3,5 liter itu Pak. Jadi kalau begitu sekarang sodakoh kita aja kita kasih beliin beras ya. Kan zakat fitri cuma 3,5 liter. Beliin deh sekarung ya Pak ya. Agati semua sekarung gitu. Insya Allah berkah. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih Ustaz, jawabannya yang luar biasa. Sekarang sudah 6.43 Ustaz. Mau satu pertanyaan atau cukup sekarang? Ya, Ana sudah. Ya, saya tahu Ustadz masih belum begitu sehat. Terima kasih Ustadz, walaupun dalam kondisi yang belum begitu sehat, Ustadz sudah memberikan waktu kepada kita untuk kajian rutin kita. Kami sampaikan terima kasih Ustadz, semoga dibalas oleh Allah dengan pahala yang jauh lebih besar Ustadz.
Baiklah rekan villa yang dimuliakan Allah, karena waktu juga yang memisahkan kita, saya sampaikan terima kasih pada Mbak Nani yang sudah menyiapkan Zoom dan juga menjadi host, kepada Mbak Nita yang sudah membacakan terjemahan, dan juga kepada rekan-rekan semua yang sudah berkontribusi, termasuk nanti Mbak Dasa yang akan segera merilis catatan daripada kajian pada pagi hari ini. Baiklah, kita tutup dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Kita bersama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Tetap sehat Ustadz ya. Moga-moga makin sehat. Waalaikumsalam Syukron warahmatullahi Ustadz. Waalaikumsalam, syukron Pak Makasih Ustadz. Ustaz, Pak Ustadz makasih coba Bu minum Nani, air kelapa Sedikit, itu. Nani, makasih ya. Dasa. Terima kasih Dasa semua. makasih ya Dasa semuanya. Ya Sama-sama. sedikit pamit ya sedikit ya. Sama-sama. Kasih. Menjalankan puasa hari ke-9 buat semuanya ya, sehat Ya, selalu. makasih sama-sama semua. Terima Barakallah. kasih Terima kasih semuanya. semuanya. Izin pamit ya. Ya, Assalamualaikum. moga makasih sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.